Selamat sore dulur semuanya, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi di channel peternak tradisional. Hampir beberapa hari ini ya kita tidak berkiwir-kiwir di udara karena kesibukannya masing-masing, terutama saya teman-teman. Aduh, semakin pusing saja ini ya karena populasinya ini semakin tambah banyak banget. Terus bagaimana cara mengatur pakannya ini supaya bisa irit dan juga tetap menghasilkan cuan, karena biasanya itu setiap peternak ayam kampung asli seperti saya ini semakin banyak ayamnya semakin bingung cara memberi pakannya supaya irit tapi juga menguntungkan. Nah, di sini kita mau membahas bersama-sama karena alhamdulillah ini ayam-ayam saya ini sudah semakin populasinya semakin banyak saja, meskipun dengan menggunakan cara-cara yang sangat-sangat tradisional dan juga sangat adat Jawa sekali ya. Oke teman-teman ya, karena untuk memberi pakan ayam yang banyak itu dipastikan juga membutuhkan komposisi pakan yang banyak juga, karena kalau tidak ya ayamnya nanti akan tidak bisa gemuk atau alias kurus kerempeng seperti kalian mungkin ya, karena ini ekonomi sulit jadi kalian makannya itu diirit-irit. Tapi jangan, tetap meskipun ekonomi sulit kita tetap makan yang banyak supaya nanti kita bisa berpikir dan bisa mengeluarkan ide-ide yang brilian untuk peternak ayam kampung semuanya, dan manfaatnya juga bagus ya kalau kita kenyang. Oke, seperti biasa saya selalu menggunakan pakan yang saya fermentasikan, tapi tidak saya videokan ya, karena di video-video yang lama sekali itu sudah sering saya videokan hasil fermentasi saya. Jadi ini hanya sebagai acuan untuk kita semua peternak ayam kampung yang populasi ayamnya semakin berkembang, semakin banyak sekali seperti saya ini teman-teman. Ini sangat menyenangkan sekali karena ya populasinya ayam ini juga sangat bagus, terus harganya juga sangat stabil di daerah saya ini. Dan ini kemarin saya sudah mengurangi populasi saya karena diambil oleh bakul keranjangan atau tengkulak kampung, tengkulak yang menggunakan keranjang itu. Oke ya, kembali ke topik. Untuk saya ini saya bisa irit sekali pakan, karena apa? Karena saya fermentasi, saya rekayasa pakannya. Begini teman-teman ya, meskipun kita memberikan ayamnya itu pakan sedikit, tapi kalau komposisi gizi, nutrisi, vitamin dan lain sebagainya itu seimbang, meskipun sedikit, ayam akan tercukupi kebutuhannya untuk dijadikan sebagai dagingnya ya teman-teman ya. Beda sekali dengan kita hanya menggunakan pakan apa adanya, meskipun banyak sekali, tapi kalau pakan itu kopong seperti dengkul kalian ya otomatis juga. Bapak nggih wonten tiang nggih sekedap. Nah ya, meskipun kita memberinya pakan itu banyak sekali, tapi kalau pakannya itu kopong ya, meskipun banyak ya tetap tidak bisa gemuk-gemuk teman-teman ya ayam-ayamnya ini. Otomatis malah kita akan selalu boros di pakan, karena yaitu tadi nutrisi tidak bisa terserap oleh ayam itu sendiri, apalagi kita hanya memberikan bekatul doang ya teman-teman ya, tanpa kita rekayasa atau kita fermentasi kalau untuk saya teman-teman. Dan ini bisa dilihat sendiri nih, alhamdulillah nih populasinya juga sudah lumayan banyak nih. Ini setiap memberi pakan saya itu pasti pakan fermentasi ya. Pakan fermentasi saya kombinasikan dengan bekatul gitu aja lah ya teman-teman. Terus juga saya menggunakan sisa-sisa dapur kalau masih ada yang tersisa, terutama itu nasi yang ngintip itu yang tidak kemakan saya campurkan. Di samping saya menggunakan fermentasi ampas tahu seperti biasanya. Nah ini yang remaja-remaja ini sudah mulai membesar, dan ini dilihat sendiri dari sana. Terus ini juga telur-telurnya juga sangat lumayan besar ini ya, meskipun ayam kampung. Ini masa pengeraman ini. Waduh. Oke, nah ini besar karena itu tadi ayamnya itu nutrisinya tercukupi, gizi, vitamin dan juga zat-zat yang diperlukan ayam itu terpenuhi. Jadi meskipun hanya ayam kampung, nah ini besar pokoknya.
Jadi nanti otomatis kalau telurnya besar ya otomatis juga anak-anaknya juga nanti akan ikut-ikut besar. Apalagi ya kita sudah memberikan cukup nutrisi, gizi, vitamin dan lain sebagainya, terus ditambah dengan pejantan yang bodinya itu gede ya. Pejantan itu ya banyak sekali yang bisa kita silangkan seperti bangkok, pelong, dan juga ayam yang saya lihat kemarin di peternakan orang mana tadi ya, lupa kemarin, orang Gusti ya, itu ayam Madura, itu ayam apa, gaok atau apa itu ya, itu gede-gede banget ayamnya itu. Terus juga ada yang menyilangkan ayam kampung dengan ayam Brahma itu ya, yang kakinya ada bulunya itu loh, itu malah sangat bagus banget ayamnya, itu gede, gemuk-gemuk. Nah itu malah sangat fantastis sekali nanti hasilnya. DOC yang dihasilkan itu sangat wow sekali lah. Terus kalau ayamnya gede ya otomatis harga jualnya juga akan naik juga, karena rata-rata itu pedagang yang diinginkan kan ayamnya gede, terus dagingnya banyak, padat gitu, tidak bulunya saja yang mengembang tapi nggak ada dagingnya, hanya tulang-tulang belulang. Itu merugikan kita dan juga tidak laku di pasaran tentunya. Makanya meskipun saya ini ternaknya sudah mulai berkembang, tapi ya itu tadi saya bisa mengirit untuk pakannya. Untuk 50 kilo itu hampir 1 bulan teman-teman ya, karena yaitu saya menggunakan ini juga menggunakan sistem umbaran yang masih sangat-sangat terbuka lebar nih di lingkungan saya. Jadi di samping saya kasih makan fermentasi, juga ayam-ayam juga kalau siang itu juga mencari tambahan nutrisi di sekitaran lingkungannya. Jadi itu sangat-sangat bagus banget ya, terkombinasi pakan fermentasi dan juga lingkungan yang mendukung. Jadi ayamnya itu juga cepat besar, terus juga irit di pakan dan juga irit di biaya, karena itu tadi kombinasi tadi. Makanya itu bagi teman-teman yang masih memiliki lahan yang cukup luas ya silahkan diumbar saja ayamnya. Yang penting itu diumbarnya tidak ada predator ya, atau garangan yang lain-lain itu sangat-sangat tidak dianjurkan untuk kita umbar kalau tempat kita itu masih banyak sekali predator untuk ayam. Nah kalau di sini kan ini kan aman sekali, aman Soleman lah pokoknya. Tidak ada predator yang menghalang-halangi kita untuk mengumbar ayam kampung kita. Nah ini juga sudah ada yang menetas ini ya, baru menetas 3 ekor atau 2 ekor ini gurumnya banyak banget ini. Nanti kita bisa semprot dengan decis supaya tidak menimbulkan efek untuk ayamnya. Kalau decis kan untuk obat hewan kutu yang berdarah putih ya, bukan berdarah merah. Ini nanti kita semprot. Ini masih ada yang mengeram teman-teman ya. Nah inilah contohnya, meskipun kita menggunakan cara-cara yang tradisional seperti nenek moyang kita, tapi ayamnya cepat berkembang sekali karena kebutuhannya tercukupi, kebutuhan pakannya terutama tercukupi semua. Jadi sangat mantap ini ya. Oke teman-teman, demikian tadi video kita hari ini, ngobrol-ngobrol di sekitaran kandang peternak tradisional. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa menemukan ide-ide yang brilian untuk para kita peternak ayam kampung asli semuanya, supaya bisa dijadikan contoh yang bagus. Oke ya, sampai bertemu lagi di lain kesempatan, masih tetap di channel peternak tradisional. Selamat sore, selamat beraktivitas.